Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan dari Prodi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Kali ini saya akan membahas subnetting IP kelas B dengan VLSM dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Permasalahannya adalah, sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.nim.0/20. Rencananya, IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ adalah sebagai berikut. Di sini ada keuangan, pemasaran, produksi, IT, SDM, dan gudang dengan jumlah host minimal masing-masing adalah 20, 40, 30, 10, 5, dan 4. Kemudian rancanglah topologi jaringan yang cocok dengan kebutuhan PT XYZ dengan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan divisi yang ada. Berikutnya adalah desain jaringan, yakni pertama kita dikasih IP kelas B dengan /20. Kita akan mendapatkan netmask 255.255.240.0 dengan 16 subnet dan 4094 host yang usable. Dari konfigurasi tersebut diperoleh tabel sebagai berikut. Jadi saya akan menggunakan tabel yang ada warna hijau, yakni dari 64.0 sampai 79.255, karena di sana ada NIM saya yaitu 77. Jadi saya akan menggunakan konfigurasi dari subnet tersebut. Selanjutnya, karena kita menggunakan NIM sendiri di oktet ketiga, jadi IP oktet ketiga tidak boleh dirubah. Maka gunakan /24 untuk subnettingnya. Dengan menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Masking, diperoleh tabel sebagai berikut. Kemudian desain jaringannya, saya menggunakan topologi star dan tree dengan desain seperti pada gambar. Nah, sebelum kita masuk kepada simulasi jaringan dan konfigurasi IP, kita akan memperkenalkan komponen jaringan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada switch, yakni alat penghubung antar host pada jaringan yang sama. Lalu ada access point, yakni perangkat yang menghubungkan antar host pada jaringan LAN secara wireless. Lalu ada router, yakni perangkat yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. Lalu host atau end devices, yakni perangkat yang berperan sebagai pengirim maupun penerima pada jaringan. Baiklah, kita menuju ke simulasi jaringan. Di sini semua router maupun host sudah saya koneksikan dengan kabel. Di sini saya pertama akan menyeting IP masing-masing router. Lalu untuk router-router berikutnya akan saya percepat saja. Nah, setelah itu saya akan menyeting DHCP pada tiap-tiap router agar host mendapatkan IP secara otomatis. Di sini pertama saya akan membuat DHCP pada network.0. Sintaksnya adalah IP DHCP spasi full lalu spasi nama yang Anda inginkan. Lalu kita ketikkan network, lalu IP network yang akan kita buat DHCP-nya, lalu spasi subnet masknya,
Setelah itu masukkan default strip router spasi IP dari router yang akan digunakan sebagai gateway. Nah, di sini ada peringatan, kita abaikan saja. Kita hapus dulu semua. Kita ketikkan lagi default router spasi 172.16.77.1. Oke, untuk router-router selanjutnya akan saya percepat saja. Di sini saya akan mengecek apakah host sudah mendapatkan IP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP berikut gateway-nya secara otomatis. Selanjutnya akan saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian berikutnya adalah routing static. Jadi di sini saya akan menyeting static route pada router pertama ke router kedua. Lalu selanjutnya akan saya percepat saja. Jadi di sini kita akan meroutkan kepada semua subnet yang ada. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa semua subnet telah terkoneksi dengan baik, kita akan coba ping beberapa host. Saat kita dari subnet 1 ke subnet 2. Dan untuk ketiga kalinya successful. Oke, berikutnya kita coba lebih jauh lagi. Dan successful. Selanjutnya kita coba random lagi. Dan successful. Nah, di sini konfigurasi sudah berjalan dengan baik. Semua subnet sudah terhubung dengan baik. Nah, jika ingin menambahkan host lagi atau subnet lagi, kita akan menggunakan switch di mana yang menggunakan prefix 29. Karena kita hanya menggunakannya dengan 3 IP dan 29 memiliki 6 host yang dapat kita gunakan. Jadi sisa 3. Dan jika kita taruh router dan server, jadi nanti sisa 2. Oke, baiklah, sekian konfigurasi yang saya lakukan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat.